Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Mereka adalah partner yang Anda jangkau. Saya Pendeta Muda Elfrids Reflan Poka STH. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sehingga boleh menjadi bagian dari Mission Care, sebuah yayasan yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat pemikiran-pemikiran orang-orang yang luar biasa untuk menjadi penopang bagi hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama, dan mahasiswa teologi. Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan Kristus kepada seluruh dunia. Semoga kedepannya Mission Care semakin jaya dan semakin diberkati Tuhan. Semoga Bapak Ibu donatur saya sehat dan apa yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dengan menghubungi Bapak Yes Asa di 0811 587 028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau. Ya, shalom, selamat malam hal listener, kembali pastinya di ruang dengar Anda. Senang sekali untuk bisa berjumpa dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita dapat kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya di malam hari ini kita juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Karena berkat dukungan dari sponsor kita ini, program ini dapat berjalan di ruang dengar Anda. Seperti biasa dibuka di 2 jalur. Di jalur WhatsApp ya, di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Di 0811 587 028 dan juga di 0853
8872 2594. Sukacita tentunya di malam hari ini karena Mayer, kalau beberapa minggu belakangan ini Mayer ditemani jalurnya video call nih ya. Kali ini Mayer ditemani narasumbernya langsung di studio onsite nih. Wah, senang sekali untuk bisa berjumpa dengan narasumber kita malam hari ini. Ada Bapak Pendeta Amir Rahadana STH sebagai alumni partner Mission Care Chapter Samarinda, sebagai guru dan pendidik di pendidikan agama Kristen. Langsung Mayer siapa? Shalom, selamat malam Pak Amir. Shalom, selamat malam Pak Meyer. Iya, agak repot tadi ya masuk ke sini ya. Ya sedikit salah. Oh, salah gang. Iya, tapi tentunya sukacita nih ya Pak ya, karena tentunya Pak Amir mau memberikan kabar sukacita kepada kita malam hari ini. Dan pastinya seperti biasa di awal Mayer mengundang Pak Amir untuk dapat membuka kita di dalam doa dulu nih Pak. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Atas pimpinan penyertaan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Teristimewa kami boleh ada di studio hotline pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan percayakan radio ini untuk dapat melayani Tuhan. Dan teristimewa juga melalui siaran malam hari ini Mission Care boleh kembali menyampaikan siaran rohaninya untuk membawa berkat atau menyampaikan berkat Tuhan baik secara online maupun juga secara offline dalam pelayanan. Dan malam hari ini kami menyerahkan pelayanan Mission Care dari awal pertengahan sampai berakhir selama beberapa menit ke depan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga apa yang kami perbincangkan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami sampaikan, semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan siaran kami ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya Bapak Pendeta untuk waktunya memberikan kabar sukacita dipersilahkan. Baik. Terima kasih. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita, menjaga sehingga kita boleh kuat dan sehat. Dan malam hari ini saya akan membawa topik mengenai mengandalkan Tuhan dalam kesesakan. Ya. Untuk melanjutkan firman Tuhan, kita akan membaca dua ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, dari pembacaan ini bahwa kita belajar tentang ketika kita berada dalam kesesakan dan cobaan, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ya. Mengandalkan Tuhan adalah suatu hal yang sangat indah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita menemukan ketenangan dan pengharapan yang hanya ditemukan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Di luar itu, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya ketenangan di dalam hidup. Sebab ketenangan itu hanya ditemukan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan saja. Tentunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, poin penting dalam mengandalkan Tuhan dalam segala kesesakan, ya, dalam kesesakan itu yang pertama yang penting dalam hidup ini adalah kita harus mengandalkan doa sebagai sarana penghiburan. Ya. Dalam kesesakan, doa adalah sarana utama kita untuk mengalami penghiburan
dan kekuatan daripada Tuhan. Tanpa berdoa kita tidak mampu, ya. Tanpa berdoa kita tidak bisa menyerahkan hidup kita. Bahkan kekhawatiran kita sekalipun kita tidak mampu mengatasinya. Tetapi dengan berdoa, ya, itu merupakan sarana yang satu-satunya yang bisa memberikan penghiburan kepada insan atau kepada manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa manusia mengalami kesesakan di berbagai hal, ya. Mengalami kesulitan di berbagai macam bentuk segi kehidupan. Tetapi ketika manusia itu mengandalkan Tuhan, dia dekat kepada Tuhan, berhubungan khusus melalui doa, maka itu menjadi sarana yang paling utama dan paling penting dalam hidup manusia. Ketika dia berdoa, ketika kita berdoa, maka itu akan mengubah kesesakan itu menjadi sesuatu yang menguatkan, ya, menjadi sesuatu yang menguatkan dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, Dia memberikan damai yang melebihi segala pemahaman kita, ya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dalam hal ini, bahwa ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa kita, maka Dia memberikan damai yang melebihi segala pemahaman apa yang kita pahami dalam hidup ini. Kita tidak akan bisa mengerti bahwa Tuhan itu sanggup melakukan hal yang di luar pemikiran kita, melebihi dari segala apa yang kita pahami dalam hidup ini. Karena apa? Karena Dia Allah yang tahu kebutuhan setiap hidup manusia, sehingga kebutuhan dasar manusia itu adalah hidup bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas. Dan itu yang paling dibutuhkan manusia. Sekalipun dia punya segala sesuatu, tetapi kalau dia masih memiliki kekhawatiran dalam hidup, masih merasa cemas, masih memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini melebihi daripada apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kedamaian dalam kehidupannya, tetapi terus masih tetap ada dalam kesesakan. Tetapi dengan berdoa, maka doa itu akan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, ya. Dengan pengalaman yang luar biasa di tempat pelayanan saya, ketika kami berdoa, selalu setiap tahun di awal tahun kami selalu mengadakan doa 40 hari. Ya, 40 hari setiap tahun. Di awal tahun bulan Januari, dan nanti di akhir Februari pasti itu doa 40 harinya itu sudah berakhir. Kemudian di akhir doa kami mengadakan doa semalam suntuk. Dan setelah pernah juga kami mengadakan doa semalam suntuk di daerah lain di atas itu, yaitu pernah kami doakan di situ. Itu pengalaman yang indah sekali. Dan melalui doa-doa itu, pengalaman yang luar biasa ketika kami berdoa bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi belasan tahun. Dan dalam belasan tahun itu kami berdoa untuk membangun gereja. Ketika kami pelayanan bersama dengan pendeta saya, gembala saya, pendeta Heno. Kemudian kami bergumul tentang tempat ibadah. Dan pada saat sebelumnya kami berdoa untuk tempat ibadah. Kami beribadah di kota ini di beberapa tempat, pindah-pindah, dengan adanya beberapa hal yang terjadi. Bahkan alat-alat musik kami pernah hilang, dicuri. Tetapi dengan berkat doa, alat musiknya bisa kembali. Itu keajaiban doa. Ya, kembali ya. Mixer, keyboard 2, kemudian ya, mixer sama keyboard 2 itu dibawa maling pergi ketika kami ibadah di Ayani. Di ruko di sana, rukonya dibobol. Kemudian
alat musik kami dicuri. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami melapor ke polisi ya hanya sekedar laporan saja. Tetapi dengan berdoa, mujizat Tuhan terjadi, ya. Pencurinya ditemukan, ditangkap, kemudian alat musiknya dikembalikan dan kami bisa pakai kembali. Wah, Itu adalah puji Tuhan. mujizat dari doa, ya. Jadi ada orang yang meremehkan doa, Ya. tetapi ketika kita betul-betul mengandalkan doa itu sebagai sarana penghiburan, maka itu terus menguatkan. Dan itu saya alami sendiri dan kami mengalami dalam pelayanan, ya. Ketika tidak ada jalan keluar, kami hanya bisa berdoa. Itu pengalaman yang sangat indah. Pengalaman lain lagi yang sangat unik juga adalah ketika kami membangun gereja di Benanga, ya. Gereja Isa Al-Masih Benanga itu kami rencananya itu membangun gereja itu dari ulin. Ya. Dari tiang ulin. Jadi sudah siapkan ulin beberapa batang itu yang 10-10 rencananya itu untuk bangun ulin. Tetapi Tuhan itu tidak mau yang demikian. Tuhan mau yang luar biasa, ya. Ketika berdoa sudah belasan tahun, ketika kami membangun sudah mempersiapkan pondasi ulin, Ya. ada datang anak Tuhan datang ke situ. Dia bilang bongkar semua itu ulin itu. Sekarang mau pasang cakar ayam. Dan ketika dipasang cakar ayam, besoknya datang semua besi-besi yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga. Dan dia pasang itu, tukang langsung didatangkan semua dan pembangunan gereja itu Ya. dalam waktu 3 bulan setengah. Wow. Dan itu ya bagi kami surprise yang luar biasa, Ya. hasil dari doa. Saya juga surprise mendengarnya itu. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami hanya mengandalkan doa. Ya. Nah, setiap tahun kami mengandalkan doa. Dan doa itu dikerjakan setiap awal tahun. Mulai 20 Januari berakhir di 28 atau 29 Februari. Oke. Nah, setelah kami mengakhiri itu, mujizat Tuhan selalu terjadi dalam gereja. Luar biasa itu pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan kalau saya katakan tadi bahwa tema yang penting itu dalam kehidupan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kesesakan, maka yang pertama itu adalah doa sebagai sarana penghiburan. Ya. Saat kita tidak punya apa-apa, saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi ketika kita berdoa, maka doa itu adalah sarana utama untuk mengalami penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya. Jadi berdoa itu penting sekali. Dan mungkin kami salah satu gereja yang aktif sekali dalam doa, dan setiap minggu itu selalu ada doa. Doa umat itu selalu ada. Setiap Selasa kami ada doa, selain daripada doa 40 hari setiap tahun. Dan itu luar biasa, dan kami tidak pernah tinggalkan itu. Dan dari hasil daripada itu dirasakan benar luar biasa bahwa Tuhan itu ya menyatakan kuasanya melalui doa. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, apa yang kita kerjakan atau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan? Yang kedua, kita mengandalkan Tuhan dalam kesesakan adalah, yang kedua itu adalah percaya pada janji Tuhan. Ya, percaya pada janji Tuhan. Artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan dalam kesesakan berarti percaya pada janji-janji yang teguh yang Tuhan sediakan. Apa janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita? Bahwa Dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita ataupun menolak kita dalam saat kita menghadapi kesesakan, saat kita menghadapi kesulitan. Ya. Dengan iman kita percaya, dengan iman kita yang teguh kita melihat kemurahan. Bahkan Dia ya melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kita menghadapi cobaan. Ya. Ketika menghadapi cobaan, ya, dalam hidup ini, kalau kita menghadapi cobaan, maka satu hal yang kita percaya bahwa semua cobaan itu adalah ada dalam kendali Tuhan. Ya. Ada dalam rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan cobaan terjadi dalam hidup kita, maka pastinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia berjanji selalu memberi kekuatan. Ya. Dia menyertai. Ada 2 janji Tuhan itu. Yang pertama Dia menyertai, yang kedua adalah kekuatan.
Tidak ada janji yang lain. Tuhan tidak pernah berjanji memberi kita kaya, ya, memberi kita emas perak dan semuanya itu tidak. Tetapi Tuhan berjanji memberi kekuatan dan penyertaan. Ya, ada pujiannya, ya kan? Ada pujiannya. Dia tak pernah janji, ya kan, itu. Betul. Dan melalui pujian itu, bahwa kita harus percaya kepada janji Tuhan. Dan Tuhan kalau berjanji, dia tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Tuhan selalu menepati setiap janjinya. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita harus pegang teguh. Dengan iman yang teguh kita dapat melihat kemurahan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah cobaan sekalipun, Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib. Seperti yang tadi saya katakan ketika percaya kepada janji Tuhan yang ajaib itu. Kami dalam percaya janji Tuhan pernah melakukan sesuatu yang mustahil, ya. Ketika kami ibadah di Ayani, kami boleh beribadah di suatu ruko, tetapi kami harus memindahkan gardu listrik. Nah, Tantangannya ini. Ya, karena gardu listrik itu pas bertepatan di depan ruko. Jadi itu sedikit melindungi sebetulnya. Ya. Nah, kita sudah usaha bagaimana ini supaya bisa dipindahkan. Sudah tanya ke PLN, ternyata tidak mudah memindahkan itu, harus membayar 35 juta. Memindahkan. Ya, memindahkan itu gardu itu. Nah, dengan PLN itu. Dan ketika kita tanya itu, dari mana kita dapat sebanyak itu rupiahnya? Ya, rupiahnya itu 35 juta. Nah, kita berdoa lagi. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu ajaib. Ya, saat kita tidak mampu, dia melakukan perkara yang ajaib. Kita percaya pada janjinya. Dan ketika kita percaya kepada janjinya Tuhan itu, maka kita terus berdoa. Dan setelah kita berdoa, luar biasanya itu, ya, dengan cara yang ajaib. Karena janji Tuhan itu dia selalu menyertai. Dia memberi kekuatan di saat kita lemah. Di saat kami lemah, tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Bahkan kontrak tempat tinggal saja, tempat ibadah saja kami kesulitan. Tetapi dengan percaya kepada janjinya Tuhan, kami kembali datang ke PLN untuk minta nego, maksudnya itu. Tetapi dengan cara Tuhan kirim, ya, kita dikenalkan dengan kepala atau ketua yang ada di rayon itu, di rayon Sungai Pinang Dalam itu, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan juga. Dan bicara-bicara, akhirnya gardu itu dipindahkan, ya, dipindahkan ke samping sehingga tidak menutupi depan ruko. Dan itu dengan biaya yang 0 rupiah. Nah, jadi kita hanya kasih uang rokok, kasih minum, kasih makan sama petugasnya yang kerja di situ. Setelah itu, ya, puji Tuhan, tidak ada 35 juta kita keluarkan. Ya. Tetapi dengan cara yang ajaib itu, karena apa? Kita percaya pada janji Tuhan. Ya, oleh sebab itu, saya rindu. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, ya, apa yang tidak mungkin kita pikirkan itu Tuhan bisa melakukannya. Yes. Ya. Yang penting kita percaya. Ya. Dengan bahasa yang sederhana, kalau kita percaya kepada janjinya Tuhan, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati setiap janjinya sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Ya, dia menyertai. Ya. Dan setelah dia menyertai, maka dia pasti bertindak dalam hidup kita. Dia tidak pernah mempermalukan kita sebagai orang percaya dalam kesesakan. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menepati janjinya dalam setiap kerinduan kita. Ya. Jadi dengan iman kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Kita dapat melihat kemurahan Tuhan bahkan dalam cobaan sekalipun. Kalau kita percaya, maka Tuhan melakukan bagiannya dengan cara yang ajaib. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir dari poin dari kita mengandalkan Tuhan dalam kesesakan, yang ketiga adalah menyelami atau melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, kenapa kita harus melakukannya atau menyelaminya?
karena firman Tuhan adalah sumber penghiburan dan panduan dalam setiap situasi. Ya. Saat kita dalam gelap, maka firman Tuhan itu menerangi jalan. Ya. Saat kita tidak memiliki jalan, maka Tuhan membuat jalan. Dari kebenaran firman-Nya, dari firman-Nya itu kita bisa melihat jalan yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dalam kesesakan kita disarankan untuk apa? Menyelami firman Tuhan. Karena apa? Karena di dalam firman Tuhan kita menemukan kebenaran yang menguatkan iman. Ya. Selain kebenaran yang menguatkan iman, maka dalam kesesakan kita juga disarankan untuk menyelami firman Tuhan, karena di dalamnya itu kita menemukan kebenaran yang menghidupkan harapan. Ya. Maka ketika iman kita sudah lemah, ketika kita kembali belajar firman Tuhan, ketika kita kembali merenungkan firman Tuhan, ketika kita kembali melakukannya, maka itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kemudian menghidupkan harapan yang sudah mulai pudar, yang sudah mulai hilang, yang sudah mulai menjauh dari hidup kita. Tetapi ketika kita menyelaminya, kita belajar memahami, apalagi kalau kita melakukan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu adalah sumber penghiburan dan panduan dalam setiap situasi dalam hidup kita. Nah, ada situasi-situasi tertentu dalam hidup kita, bahkan ada orang yang menyalahkan Tuhan. Ketika dia sudah setia, dia sudah percaya, dia sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, dia sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika dia tidak memahami arti daripada melakukan firman Tuhan atau menyelami firman Tuhan itu, maka imannya mulai goyah dan tidak dikuatkan. Tetapi dia malah goyah. Tetapi ketika dia belajar kembali memahami bahwa firman Tuhan itu adalah yang selalu menguatkan iman, maka ketika iman itu kembali dikuatkan, maka tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah percaya. Menghidupkan harapan dalam hidup kita, maka itu sangat-sangat dibutuhkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita, itu bukan berarti bahwa bukan berarti kita terbebas dari cobaan, tetapi itu berarti kita memiliki pengharapan yang kokoh dan ketenangan yang didasarkan pada kuasa yang Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Sehingga mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan memelihara dan membimbing kita melalui setiap langkah kita. Kiranya kita senantiasa dapat mengandalkan Tuhan dalam kesesakan, menemukan ketenangan dan kekuatan dalam persekutuan dengan Tuhan, dan menjadi saksi-saksi yang teguh akan kasih Tuhan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, amin. Wah, sukacita sekali untuk kita bisa memahami firman malam hari ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 6-7 ya. Dan bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kesesakan. Banyak poin menarik tentunya yang bisa kita akan bahas nanti di segmen kedua. Namun pastinya kita mendengarkan dulu satu single yang Mer hadirkan dari Andi Ambarita nih ya, Bila Aku Melihat untuk Anda. Dan pasti jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Apa yang kau buat
hidupku ini hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Ya, satu single dari Andi Ambarita, Bila Ku Melihat, menghantarkan kita ke menit 37 di lepas pukul 8 malam hari ini. Dan pastinya masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau, yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda dan disponsori oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dan di studio Mer masih ditemani dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Amir Rahdana, STH, sebagai alumni dari Mission Care Chapter Samarinda dan juga sebagai guru dan pendidik di pendidikan agama Kristen. Dengan topik kita malam hari ini, menguatkan Tuhan dalam kesesakan, yang diambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Mayer menarik tentunya memahami firman yang tadi Bapak Amir sampaikan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kesesakan, baru kita percaya janji Tuhan. Dan poin ketiga adalah menyelami dan melakukan firman Tuhan. Sebenarnya hal menariknya adalah Pak Amir tadi menyampaikan bahwa Pak Amir dalam
dengan teman-teman di gereja melakukan doa 40 hari. Karena Mayer melihat memang kalau dari teman kita di Katolik juga ada melakukan hal itu menjelang masa Paskah, menjelang hari kematian Tuhan Yesus, dan beberapa lain juga ada melakukannya. Iya. Tapi ini melakukannya setiap tahun di awal tahun. Pertanyaan Mayer adalah bagaimana menghadapi, karena memang ini sebuah, kalau dibilang mungkin 1 tahun 2 tahun oke, 3 tahun 4 tahun itu menjadi sebuah rutinitas. Bagaimana memberikan pemahaman kepada rekan-rekan untuk bisa tetap setia mengingat 40 hari. Dan mungkin Pak Mir bisa menjelaskan seperti apa bentuknya doa selama 40 hari ini, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Pada awalnya kita membuat program ini adalah ketika menghadapi suatu masalah. Oke. Ya. Jadi karena ada masalah, maka kita berdoa. Karena masalahnya tidak ada jalan keluarnya, tidak menemukan sama sekali jalan keluarnya. Dengan berbagai usaha ini ya. Dengan usaha yang sudah semaksimal mungkin, itu nggak ketemu, nggak dapat. Tetapi ketika berdoa, kita berdoa 40 hari, ya, dan puasa, maksudnya puasa Oke. 40 hari dan juga disertai dengan doa mestinya, Ya. gitu kan. Nah, di situ kita mengalami sesuatu mujizat yang luar biasa, dan apa yang tidak pernah dipikirkan Oke. dalam puasa 40 hari itu, Tuhan menjawab, Ya. ya, di luar pemikiran manusia. Dan itu dijawab oleh Tuhan, pergumulan itu. Dan ketika kita berbicara berdoa 40 hari, puasa 40 hari, orang dengarnya aja udah takut. Betul. Kalau mungkin 1 kali minimal 20 hari masih bisa continue nih. Iya. Sisanya nggak tahu deh. Itu sudah sepertinya menakutkan, tetapi ternyata tidak. Karena kita udah biasa melakukannya itu, dan kita melakukannya juga bukan tidak ada pekerjaan. Pekerjaan kita tidak pernah berubah, tetap. Oke. Ya. Aktivitas kita tidak pernah berubah, tetap. Jadi kita puasa 40 hari, itu aktivitas kita tidak berubah. Sama sekali tidak sedikit pun kita mengubah aktivitas kita. Ya. Bahkan orang tidak tahu juga kalau kita sedang puasa. Berpuasa. Nah itu. Dan disitulah berkat yang luar biasa tadi yang saya katakan. Ketika kita bergumul tentang tempat ibadah, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya. Kita bergumul tentang alat musik kita yang hilang, Oke. Tuhan kembalikan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Dan itu juga tidak mungkin kembali kalau bukan karena doa itu. Dan kita berdoa itu selain hamba Tuhan, Ya. juga ada beberapa pengurus gereja. Tetapi lama-kelamaan bahkan hampir semua jemaat Berdampak ke jemaat. itu ikut juga sampai hari ini. Nah, menariknya bahwa mungkin melakukan itu berarti mulai contohnya adalah dari gembala ikut kepada tim dan lain-lain. Betul. Namun pasti akan ada sesuatu hal kekecewaan di jemaat. Apalagi kasusnya bukan hal biasa. Iya. Kehilangan alat musik, tiang listrik dan lain halnya itu Mayer menggambarkannya juga ribetnya pasti bukan main. Segala mungkin ada emosi, ada kekesalan dan segala macam. Bagaimana tentunya Bapak dan tim membuat jemaat untuk ayo kita sama-sama berdoa. Karena menenangkan hati yang sedang gemuruh nih bukan hal yang susah, bukan hal yang mudah. Iya. Nah, bagaimana, Pak? Kita sudah punya upaya segala macam, kita nggak dapat solusi, nggak dapat jalan keluar, nggak menemukan titik temu, tetapi kita ajak jemaat berdoa. Dengan cara berdoalah Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa bekerja, ya. Karena dengan berdoa orang tidak tahu kalau kita sedang memohon belas kasihan Tuhan. Bukan ditunjuk-tunjukin ya, Pak ya? Kalau kita marah-marahin orang, nuduh orang itu kan malah jadi masalah. Iya. Jadi masalah. Tetapi dengan kita berdoa, yang orang yang melakukan
kejahatan pun dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau kita sedang mencari, dia nggak tahu kalau kita sedang berusaha. Tetapi dengan caranya kita berdoa, maka kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Ya. Setelah Tuhan turun tangan, apa yang terjadi? Nggak ada yang mustahil. Begitu. Dan juga jemaat menyaksikan mujizat Tuhan itu sampai karena mereka melihat mujizat itulah, Ya. mereka jadi percaya dan ikut. Oke. Nah, kalau Mayor tarik, kalau kita yang mendengarkan malam hari ini ataupun juga menyaksikan kita melalui live streaming, mungkin pola itu adalah 1-2 kali atau 1-2 tahun puasa mujizat kejadian. Dengan otomatis orang mungkin malam hari ini mengukur-ngukur nih, Pak. Berarti 2 kali bisa dong, 3 kali bisa. Tapi Mayor percaya ini bukanlah menghadapi sebuah pergumulan yang kecil, karena mungkin ada jemaat, ada dari kita mungkin yang mengukur itu 2-3 bulan, nggak ada, jadi aduh malas dah ikut doa lagi, nggak juga ketemu, nggak gini-gini. Nah, bagaimana tim untuk bisa mengajak jemaat ini untuk ayo kita tetap sama-sama berdoa, karena membangun sebuah mesbah doa dengan sebuah komunitas itu butuh perjuangan yang kerja keras. Mungkin Bapak bisa gambarkan salah satu, mungkin ada jemaat yang mengalami yang seperti tadi Mer menceritakan, bagaimana menghadapinya. Silakan, Pak. Sebetulnya kita nggak pernah maksa sih, tapi kita kasih teladan bahwa kalau menghadapi kesulitan itu, setiap orang kan punya kesulitan, setiap orang punya masalah, tapi jangan menyerah dengan masalah. Justru kita harus berjuang menghadapi masalah. Nah, dengan kita berjuang menghadapi masalah, maka kita jangan kalah dengan masalah. Kita harus mengalahkan masalah, walaupun butuh waktu. Ya, walaupun butuh waktu. Ya. Memang agak sulit sih, susah. Kalau yang bicara doa itu kan, apalagi puasa kan orang udah takut duluan dengan itu. Tetapi ketika kita belajar menjalaninya mulai setahun, 2 tahun, belasan tahun, sampai sekarang sudah hampir 20 tahun. Wow. Ya, kita terus melakukan itu setiap awal tahun. Dan orang yang keras hati pun bisa jadi lunak. Nah itu. Iya. Ya, jadi kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita nggak pernah maksa, tetapi siapa yang mau, dan otomatis bagi yang punya pergumulan. Iya. Nah, kalau dia punya pergumulan, dia merasa sendiri kan, dia butuh jawaban. Betul. Dia butuh pertolongan Tuhan. Nah, tapi intinya kami lakukan ini dalam sebuah pelayanan itu adalah ketika kita mulai awal tahun, kita tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun itu. Nah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun itu, maka kita mempersiapkan diri untuk puasa 40 hari itu tadi, supaya kita alasnya berarti supaya untuk bisa kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi tadi dengan cara kita sudah siap dengan puasa 40 hari, maka apapun yang terjadi sepanjang tahun kita siap menghadapinya. Nah, dengan itulah dengan kita puasa 40 hari, kita berdoa, itu memang ada mujizat Tuhan yang di luar apa ya, di luar pemahaman kita terjadi. Sering kita berhadapan dengan orang-orang yang telepon tengah malam, ada keluarganya kerasukan setan dan segala macamnya gitu. Nah, itu saya percaya itu bukan kebetulan. Tapi karena Tuhan sudah persiapkan kita di awal tahun, sehingga kita siap menghadapi apapun itu, karena kita sudah memang dipersiapkan untuk itu. Dan ada pengalaman-pengalaman yang indah itu ketika kita berhadapan dengannya seperti itu. Tuhan kasih hikmat untuk bisa melihat, untuk bisa memahami kenapa dia seperti itu. Dan dengan cara yang demikian, intinya bahwa dalam puasa itu 40 hari itu artinya kita mempersiapkan diri menghadapi pelayanan sepanjang tahun. Ya, itu sebetulnya yang paling realnya itu. Kalau yang lain-lain kan kita nggak tahu. Tapi menghadapi pelayanan itu kan tidak mudah. Oleh sebab itu saya sebagai alumni dari Mission Care dengan pertolongan atau dana yang dikasih Mission Care itu sangat-sangat membantu dalam kebutuhan pelayanan. Dan itu kami pakai untuk kebutuhan hidup memang.
asli, bukan untuk usaha, bukan apa, karena memang kita butuh itu, sangat membutuhkan itu pada kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan kalau sekarang saya sudah bekerja sama dengan pemerintah, mengajar di sekolah. Oke. Jadi kita sudah ada hubungan dengan pemerintah. Kita tidak takut lagi untuk misalnya mengajar di sekolah, memberitakan firman, mengajar agama, nggak perlu takut lagi karena sudah dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah. Berarti kalau dari sisi kita tarik ke belakang, pengalaman Bapak menghadapi seperti tadi doa, puasa doa, itu juga menjadi bagian pengalaman dari bagaimana Bapak berjuang dalam pendidikan yang tentunya disubsidi oleh Mission Care. Betul. Ya, untuk menghadapi kondisi, apalagi Bapak ambil pendidikan untuk kita bisa memahami Kristus lebih lagi, dan juga dengan Mission Care. Bagaimana tanggapan Bapak, pengalaman Bapak setelah disubsidi oleh Mission Care sendiri? Sangat menolong sekali, dan dalam beberapa tahun itu kurang lebih 2 atau 3 tahun, ya, karena memang batasnya hanya 3 tahun. Ya, itu sangat menolong saya dalam memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga. Oke. Ya, selain kebutuhan hidup, maka kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan kan hidup dalam pelayanan. Nah, dengan itu maka itu sangat menolong, dan sangat berterima kasih saya kepada Mission Care yang sudah memberikan subsidi, dan melalui itu saya belajar bahwa kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Setelah itu kita harus punya solusi lain dalam menghadapi ekonomi yang tidak mudah, apalagi semakin hari harga barang tidak semakin turun tetapi semakin naik. Ya. Kalau kita punya pemasukan misalnya sekian, tetapi nanti bulan ini itu sekian, bulan depan sudah berbeda lagi. Otomatis itu kita tidak bilang itu tidak cukup, karena kita tidak boleh bilang itu tidak cukup. Kita harus mencukupkan diri dengan semua berkat Tuhan yang ada. Jadi pengalaman kita dengan Mission Care itu sangat menolong, bahkan saya merasakan sendiri itu sangat luar biasa, itu kepedulian Mission Care kepada orang-orang atau siswa, mahasiswa, ataupun juga hamba Tuhan yang disubsidi, baik itu guru maupun juga pendeta hamba Tuhan yang pelayanan, baik yang ada di pedalaman maupun juga yang agak jauh dari kota. Nah itu, kalau jauh dari kota kan bukan berarti pedalaman. Gitu. Iya, karena tentunya Mission Care kalau dari data itu sudah lebih 30.000 yang tersebar di 27 kabupaten atau kota. Dari pengalaman Bapak Amir dan juga pelayanannya, kita banyak belajar hal menarik tentunya, bagaimana kekuatan doa menjadi landasan Bapak Amir untuk bisa menjalani kehidupan ini. Karena dari contoh tadi, figur adalah hal yang sangat menarik tentunya untuk selalu dihadirkan untuk kita menjadi doa, membawa kita untuk terus dalam doa. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Namun sebelum Pak Amir menutup kita di segmen ini dalam doa, adakah hal yang pesan yang ingin Pak Amir sampaikan untuk pendengar kita malam hari ini? Ya, pesannya adalah kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekalipun dalam kesesakan, sekalipun dalam kesulitan, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Ya, itu aja pesannya. Ya, terima kasih buat Pendeta Amir Rahdana, STH, sebagai alumni partner Mission Care Chapter Samarinda, dan juga guru dan pendidik di pendidikan agama Kristen. Sukacita untuk kita bisa mengenal, memahami firman Tuhan dengan topik malam hari ini, mengandalkan Tuhan dalam kesesakan. Dan pastinya sebelum menutup perjumpaan kita malam hari ini, kembali Mer mengundang Pendeta Amir untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Pak. Baik, mari kita satu dalam doa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan yang sudah menjaga, memelihara, dan menguatkan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami percaya lewat siaran hotline, maka Tuhan memakai hidup kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, kekurangan, tetapi kami yakin setiap kelemahan kami Tuhan dimuliakan. Setiap keterbatasan kami Tuhan turut bekerja, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sederhana lewat pertemuan Mission Care. Sebagai alumni, kami bersyukur pertolongan Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kami, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sekalipun dalam keadaan apapun kami tetap percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kami membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui doa kami. Kami yakin percaya kepada janji Tuhan melalui firman Tuhan, dan kami yakin juga bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dalam keadaan apapun kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oleh karena itu, kami bersyukur dan percaya bahwa tidak hanya saat ini, tetapi juga untuk selama-lamanya Tuhan memberkati hidup kami, dan juga memberkati Radio Hotline, dan juga memberkati Mission Care. Inilah syukur kami dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Pendeta Amir untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih juga Pak. Iya. Dan semangat terus untuk terutama dalam pelayanannya. Dan kiranya apa firman Tuhan yang kita sampaikan malam hari ini dapat menjadi rema yang baik bagi kita. Mari memulai hal dengan doa, karena tentunya untuk berdoa, berusaha, berserah, dan bersyukur itu menjadi kekuatan kita. Dan percaya janji Tuhan, karena percaya dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan, kita dapat menghadapi segala kondisi yang mungkin saat ini kita sedang hadapi. Kiranya firman malam hari ini, renungan malam hari ini, apa yang kami sajikan malam hari ini menguatkan kita, menghantarkan kita untuk mari mulai berdoa, berpengharapan di dalam Kristus. Akhir kata, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.